Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Al-Wa'i Channel dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami dan Anda semuanya. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu tema menarik tentang Islam dan sains. Bagaimana cara Islam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui keunggulan sains yang ditingkatkan dalam Islam. Pemirsa Al-Wa'i Channel dimanapun Anda berada, kalau kita berkunjung ke India, kita akan menemukan bangunan yang super megah namanya Taj Mahal. Dan bangunan ini sangat luar biasa, bahkan menjadi bukti peradaban Islam, ketinggian Islam di masa lampau dan kejayaannya di Hindia. Kalau kita kemudian datang ke Istanbul, ke Turki, kita akan menemukan bangunan yang sangat indah, masjid-masjid yang sangat luar biasa. Ada Masjid Hagia Sophia di sana. Walaupun itu dibangun oleh orang-orang Romawi, akan tetapi Islam melanjutkan, dan bahkan Islam telah mendudukan satu arsitektur, satu landasan arsitektur dalam Islam yang sangat tinggi, dan itu semua adalah karya atau kreasi ketinggian sains yang dikembangkan dalam Islam. Kalau kita berjalan ke Amerika, atau berjalan ke Eropa, berkunjung ke Eropa, kita menemukan di sana banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih. Misalnya di bidang teknologi globe atau teknologi peta pemetaan. Kalau sekarang kita ada peta digital seperti Waze, ya, punya Israel kononnya. Atau di Amerika kita ada map dan seterusnya. Mungkin kalau di Cina ada Baidu dan seterusnya. Ternyata kalau kita melihat dasar, yang meletakkan dasar pemetaan ini ternyata adalah kaum muslimin, dan dikembangkan secara besar-besaran oleh kaum muslimin. Ada satu tokoh Al-Idrisi namanya, seorang pakar geografi. Kalau kemudian kita datang ke negeri-negeri muslim lainnya, kita akan menemukan banyak sekali observatorium dan astrolab yang sangat luar biasa, yang itu fungsinya untuk memantau pergerakan bintang-bintang dan bulan, benda-benda luar angkasa. Dan ini telah diakui oleh Barat atas sumbangsi Islam yang sangat luar biasa di bidang teknologi perbintangan. Kalau kita melihat datang ke dunia-dunia muslim yang lainnya, seperti di Mesir ada rumah sakit Al-Mansuri yang dibangun pada abad 13. Kemudian ada rumah sakit An-Nuri yang dibangun di Damaskus. Bahkan ada rumah sakit yang sangat banyak. Dan konon bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit terbaik di zamannya. Rumah sakit yang paling canggih dan paling lengkap di zamannya. Banyak para dokter ahli. Kita juga mengenal dalam Islam seperti ilmuwan, seorang pakar dokter, ada yang namanya Ibnu Sina dan Averroes. Ibnu Sina punya kitab yang namanya Qanun at-Tibb. Bahkan kitab ini hingga saat ini menjadi rujukan utama bagi para dokter-dokter, peneliti di bidang kedokteran di Eropa ataupun di dunia. Semua itu adalah dedikasi Islam yang sangat tinggi dan kesungguhan Islam yang sangat luar biasa untuk meningkatkan sains, yang itu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemirsa Al-Wa'i Channel dimanapun Anda berada, Islam ketika mengembangkan sains, Islam menempatkan sebagai wasilah untuk membantu pekerjaan manusia, untuk membantu kemudahan dalam beraktivitas oleh manusia, bukan untuk selainnya. Maka kita akan dapatkan banyak sekali tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian adalah lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika hijrah ke Madinah, kala itu Rasulullah SAW mendapatkan penduduk Madinah yang baru masuk Islam, mereka melakukan penyerbukan mandiri yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin sebelumnya. Dan dengan teknologi penyerbukan kurma secara mandiri tersebut, alhasil mereka mampu untuk mendapatkan panen yang sangat luar biasa, meningkatkan hasil panen yang sangat luar biasa. Lalu kemudian kita juga mendapati bagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan dalam satu sabdanya yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa merupakan ciri-ciri baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Oleh karenanya ketika Islam mengembangkan sains, tentu pijakannya adalah bagaimana agar nanti teknologi dari sains itu sendiri menghasilkan teknologi yang bermanfaat, bukan sebaliknya membuat penderitaan bagi rakyat sebagaimana yang dilakukan oleh Barat hari ini. Mereka benar-benar mengembangkan sains dan mengeksploitasi berbagai hal. Mereka mampu untuk membunuh dengan teknologi dan sains yang mereka kembangkan, dengan mengembangkan senjata-senjata yang sangat canggih dan tujuannya untuk membunuh manusia. Mereka juga kita lihat bagaimana Barat mengembangkan banyak sekali teknologi-teknologi misalnya di bidang kesehatan, ternyata bukan untuk membuat orang sehat, tetapi ternyata untuk menciptakan penyakit itu sendiri. Sehingga kemudian bisnis dikembangkan dari penyakit itu sendiri. Kita mengenal bagaimana misalnya penyakit-penyakit yang kaitan dengan virus, seperti dahulu kita ada COVID dan seterusnya. Memang ada spekulasi bahwa ini mungkin diciptakan oleh manusia, tetapi kita melihat bagaimana Barat ternyata mereka menginvestasi ugal-ugalan dalam bidang teknologi, dan itu ternyata untuk melakukan penjajahan terhadap dunia. Dan inilah cara dan wajah Islam, bagaimana Islam dan mendudukkan sains itu dalam Islam, yakni untuk memberikan kemanfaatan dan menjadi sarana kebaikan bagi seluruh umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.